Kenapa saat ini pengaruh Jokowi begitu kuat? Kenapa mayoritas masyarakat sangat menyukainya? Karena kita tahu tingkat kepuasan masyarakat itu ada di sekitaran 80%. Dan ini tentu sangat mencengangkan kawan. Walaupun memang tak sedikit juga yang kita tahu sering menentang kebijakannya. Dan itu biasa di negara demokrasi kawan. Tapi kenapa sampai sejauh ini, beberapa orang semakin hari semakin mengakui bahwa pengaruhnya ini emang sangat powerful? Bukan hanya orang biasa, tapi elit pun begitu. Apakah Anda tahu jawabannya? Bukankah ini akan sangat menarik bagi kita untuk mengambil ilmu dari yang sudah ia terapkan ini kawan? Jika iya, maka mari kita bongkar poin-poin penting yang sudah gua kumpulkan ini kawan. Let's go! Coba perhatikan ini kawan. Apa yang ia lakukan saat mendapat kritikan keras dari lawannya? Kenapa dia melakukan itu dan teknik apa yang ia gunakan sebenarnya? Itu hal kecil lah. Saya kerja aja ya. Ya, betul sekali kawan. Presiden Jokowi menggunakan teknik non-violent communication, yaitu situasi di mana seseorang tidak merespon dengan kemarahan ketika dihina dan justru akan berpotensi mendapatkan simpati, dan itu terbukti efektif kawan. Karena teknik ini melibatkan kesadaran diri, kontrol emosional, dan kemampuan untuk merespon secara positif tanpa membalas dengan kemarahan juga. Orang yang mampu mengelola konflik dengan tenang dan bijaksana cenderung memenangkan simpati dari orang lain kawan. Dan teknik ini ternyata juga pernah dilakukan oleh beberapa pemimpin dunia pada masa lalu kawan. Contohnya adalah Mahatma Gandhi yang dikenal menjadi pembebas India tanpa kekerasan. Lalu Martin Luther King Jr. yang terkenal dalam perjuangannya di Amerika Serikat untuk memperjuangkan hak-hak sipil tanpa menggunakan kata kebun binatang dan hanya berkata, I have a dream. Selain itu, Nelson Mandela yang memimpin perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan juga menganut prinsip komunikasi non-kekerasan. Gua ini sedang mengakui kawan, bahwa presiden kita itu ilmu sosialnya ada di tingkat yang levelnya tinggi memang. Kalau Gus Dur bilang, gitu aja kok repot, maka Jokowi pun sering melakukan hal yang sama kawan. Ah, itu biasa, saya kerja aja. Dan itu ternyata adalah bentuk dari teknik non-violent communication kawan. Men, tolong sebutkan terobosan apa yang paling hebat yang pernah terjadi di masa pemerintahan Jokowi? Hilirisasi, pembangunan, transportasi publik, atau apa? Ya mungkin semuanya benar kawan. Tapi yang paling menggegerkan Indonesia bahkan dunia saat itu adalah belusukan kawan. Ini sangat powerful pada masa itu. Karena kita belum pernah melihat ada pemimpin yang mau turun ke lapangan, pasar, dan selokan di Indonesia. Yang akhirnya banyak yang mengikuti gaya kepemimpinan seperti ini di Indonesia. Tapi sebenarnya teknik ini pun bukan yang pertama kali di dunia kawan. Tapi di Indonesia ini menjadi yang pertama. Sikap seperti ini pernah juga dilakukan oleh... Betul sekali kawan, sikap seperti ini pernah dilakukan juga oleh Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Saat itu ketika Umar tiba di Yerusalem, ia memasuki kota dengan sangat sederhana, tanpa tanda-tanda kemewahan atau kebesaran. Umar dan beberapa pengikutnya berjalan kaki dan berkuda sederhana, tanpa mengenakan pakaian mewah atau perhiasan. Selama perjalanannya, Umar membagi makanan dengan orang-orang miskin dan menunjukkan sikap rendah hati. Dalam ilmu psikologi dan kepemimpinan kawan, tindakan Umar bin Khattab yang mengunjungi Yerusalem dengan sederhana, berjalan kaki, dapat dikaitkan dengan konsep kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan servan. Kepemimpinan servan menekankan pelayanan kepada orang lain sebagai tujuan utama kepemimpinan. Umar menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain kawan. Ini mencerminkan prinsip-prinsip pelayanan dan keadilan, di mana pemimpin mengutamakan kebutuhan bawahan dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi secara tidak sadar, kita itu memang suka dengan gaya kepemimpinan servan, dan ilmu itu bisa diterapkan oleh siapapun, bukan hanya oleh Pak Jokowi. Namun pada konteks mengapa Jokowi sangat powerful di mata publik, mungkin karena faktor-faktor itulah yang disukai masyarakat luas. Dan Jokowi berhasil menjalankan dan menunjukkan gaya kepemimpinan servan. Mungkin sebagian ada yang menganggap bahwa itu adalah ilusi pencitraan semata. Ya,
Mungkin saja, tapi tidak ada pencitraan yang sememikat itu sebelumnya kawan. Dan pencitraan pemimpin yang menunjukkan kesahajaan adalah sesuatu yang patut dicontoh oleh banyak orang. Gua pun sempat kaget kenapa belakangan ini ada muncul beberapa istilah seperti Jokowisme dan Jokowi's Power Proxy yang secara eksplisit itu berarti mengakui kekuatan Jokowi sebagai pemimpin. Istilah-istilah semacam inilah yang lantas menjadikan gua tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang kepemimpinan beliau maupun secara individu, dan akhirnya gua pun mengidentifikasi bahwa Jokowi ini selalu menunjukkan sikap yang optimis, dan itu penting bagi seorang pemimpin kawan. Optimisme disposisional merujuk pada kecenderungan seseorang untuk memiliki keyakinan yang lebih positif terhadap masa depan dan melihat peristiwa-peristiwa dengan tenang dan penuh dengan harapan yang lebih optimis. Orang itu nggak mungkin memilih pemimpin yang penakut kawan. Apapun situasi yang akan kita hadapi di depan, kita ingin pemimpin kita itu bisa mengatasi tantangan tersebut, bukan? Itulah yang ditunjukkan oleh beliau, Sering sekali dia menunjukkan rasa percaya diri dan seperti nggak takut dengan hal-hal gelap di depan sana. Maju terus, pantang mundur. Inilah yang membuatnya menarik di mata banyak orang, kawan. Optimisme disposisional melibatkan pola pikir dan sikap yang bersifat lebih stabil, yang cenderung memandu cara individu menyikapi dan merespon peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Orang yang memiliki optimisme disposisional yang tinggi cenderung melihat kemungkinan keberhasilan dalam situasi yang sulit, dan memiliki tingkat ketahanan psikologis yang lebih baik. Ini ilmu mahal yang beliau suguhkan pada kita, kawan. Ini harus kita ambil untuk bahan pembelajaran, Dan ilmu ini bukan hanya Jokowi yang pernah menerapkannya ternyata, tapi beberapa perusahaan besar seperti Nike, Apple, sampai Toyota pernah menerapkan hal yang sama. Contohnya adalah Nike yang sering menggunakan pesan-pesan yang memotivasi dan menginspirasi dalam kampanye-kampanye pemasarannya. Merek ini fokus pada semangat olahraga, prestasi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Kita pasti tahu slogan Nike yang bunyinya begini, "Just do it." Kata ini bukan sembarang kata atau kalimat, kawan. Kata ini bisa mempengaruhi keputusan dan membakar semangat seseorang. Slogan terkenal Nike, "Just do it," mencerminkan semangat dan optimisme. Slogan ini menginspirasi orang untuk mengatasi rintangan, mengambil tindakan, dan mencapai tujuan mereka tanpa ragu-ragu lagi, kawan. Kampanye ini telah menjadi ikonik dan sering dipakai dalam berbagai konteks, menyoroti semangat, atletik, dan keberanian. Misal begini, kawan. Jika gua sodorkan 2